Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang independent sample t-test. Jadi apa itu independent sample t-test? Adalah tes yang digunakan untuk membandingkan mean atau nilai rata-rata dari dua kelompok. Jadi dua kelompok, misalnya ada dua pilihan, ada dua kategori, jenis kelamin sebagai salah satu contohnya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini mau dibandingkan mean-nya, atau misalnya pendidikan tinggi dan pendidikan rendah, atau misalnya status ekonomi kaya atau miskin, seperti itu ya. Jadi ada dua grup yang akan dibandingkan mean-nya. Contoh supaya lebih konkret seperti ini contoh rumusan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kepatuhan membayar pajak berdasarkan kelompok gender? Nah, di sini kalian bisa temukan yang mana dependen, yang mana independennya. Independennya di sini adalah kelompok gender. Ini adalah independennya. Kemudian dependennya adalah kepatuhan membayar pajak. Jadi yang mau kita tahu, apakah misalnya perempuan itu lebih tinggi misalnya kepatuhan membayar pajaknya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi gendernya di sini adalah yang menentukan apakah dia patuh atau tidak, yang kita mau tahu ya. Jadi bisa kita ganti juga misalnya ke kelompok ekonomi atau kelompok-kelompok yang lain, kelompok pendidikan ya. Kalau yang jelas kelompok itu kalian harus tentukan dia, kalau dalam independent sample test hanya boleh ada dua kelompok. Ada juga tes yang untuk menguji lebih dari dua kelompok, tapi itu akan saya jelaskan pekan depan. Sekarang saya akan jelaskan independent sample test ini khusus membandingkan dua kelompok. Nah, apa gunanya membandingkan dua kelompok ini? Misalnya kelompok gender, kita bisa dari hasil penelitian ini kita jadinya bisa memberikan rekomendasi kepada misalnya dinas perpajakan untuk mensosialisasikan kepatuhan membayar pajak kepada kelompok tertentu yang signifikan lebih rendah dibanding kelompok lainnya. Misalnya jika hasilnya ditemukan perempuan signifikan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan laki-laki, maka kita merekomendasikan bagi dinas pajak untuk lebih mensosialisasikan kepada kelompok laki-laki, seperti itu. Jadi gunanya seperti itu. Bagaimana cara melakukannya? Saya akan tunjukkan ini di SPSS. Jadi kita kemarin sudah menyusun data dari penelitian Fitrian Abdullah tentang komunikasi pemasaran terpadu terhadap penerimaan brand. Nah, di sini ada sejumlah pertanyaan. Kita mau tahu, misalnya ini ya, saya tertarik membeli karena mendapatkan promosi penjualan seperti potongan harga. Nah, ini kita mau buat jadi rumusan masalah. Rumusan masalahnya jadi seperti ini. Apakah terdapat perbedaan minat membeli Chocolicious berdasarkan potongan harga dalam kelompok gender? Jadi kita mau lihat minnya X6 ini dan membandingkannya dalam kelompok jenis kelamin. Caranya kita analyze, kemudian compare means, independent sample t-test, kemudian masukkan ini X6 ya, X6, kemudian masukkan ID-nya. Ini kita masukkan ke sini, define grupnya satu. Ini tadi saya sudah tes, ya kurang lebih begini juga caranya. Kemudian continue, kemudian oke. Kalau kita mau tanpa teori ya, kalau kita mau pakai firasat saja, kemungkinan perempuan lebih tertarik membeli karena potongan harga dibanding laki-laki misalnya. Tapi apakah itu betul? Nah, ini hasilnya seperti ini.
Jadi kita lihat kolom tabel pertama ini statistiknya. Kita lihat di sini laki-laki dalam penelitiannya ada 33 orang, sementara perempuan ada 97. Kemudian minnya laki-laki 3,91, perempuan 3,92. Apa artinya itu? Kalau kita lihat di sini, kembali ke sini ya. 3 artinya adalah tidak tahu menuju setuju. Berarti dia lebih ke arah setuju ya. Karena menuju 4, 3,91 itu. Nah, kalau kita lihat kan ini tipis, sangat tipis bedanya, cuma beda 0,01. Tapi kita harus mengecek tabel yang di bawah ini untuk mengetahui apakah dia benar-benar berbeda secara signifikan. Nah, kita lihat di sini yang pertama harus kita lihat adalah kolom Levene Test of Equality ini ya. Nah, maksudnya apa Levene Test of Equality ini? Kita mau lihat nilainya di sini dia tidak signifikan. Karena kalau dia signifikan di sini ya, berarti kita mengumpulkan terlalu banyak data dari responden. Ini susah saya jelaskan sebenarnya karena ini pembahasan yang lebih lanjut. Tapi intinya kalau kita harapkan dia nilainya di sini tidak signifikan. Kalau dia tidak signifikan, kita membaca kolom yang di atas. Ya. Jadi yang kita baca itu kolom yang di atas. Kalau dia nilainya di sini 0,04 misalnya ya, kita membaca kolom yang di bawah. Nah, kita lihat kolom yang di atas saja ini. Kita lihat sig-nya. Sig. Jadi sig-nya itu kita lihat di sini 0,968. Itu tidak signifikan ya. Dari sini kita bisa simpulkan, dari ini saja kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada laki-laki dan perempuan dalam minat membeli produk Chocolicious karena promosi penjualan seperti potongan harga. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berminat membeli membeli produk Chocolicious karena potongan harga dan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Semuanya sama-sama senang diskon, seperti itu ya, dan tidak signifikan perbedaannya. Yang harapan kita, misalnya kita harapkan perempuan lebih tertarik, tapi laki-laki juga sama ya, laki-laki juga tertarik membeli karena potongan harga. Jadi ingat ya, jadi kalau kita lihat di sini nilainya signifikan, kita membaca tabel yang di bawah. Tapi kalau dia tidak signifikan seperti di atas, berarti kita membaca tabel yang di atas. Baik, itu saja untuk independent sample t-test. Kalian akan saya kasih tugasnya itu adalah kalian membuat rumusan masalah, yang dalam rumusan masalahnya itu kalian akan mengujinya dengan independent sample t-test. Coba buat rumusan masalah seperti ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.